Bab 261. Karena dia adalah Kaisar Dewa Louis. Melihat Louis Lu berjalan keluar seolah-olah tidak ada orang. Bahkan ketua aliansi pun diabaikan olehnya. Beberapa orang dari Liga Nasional tiba-tiba menunjukkan tatapan dingin dan bersiap untuk menghadang Louis Lu. Tapi mereka baru saja mau bergerak. Tiba-tiba mendengar suara teriakan yang bergetar, berhenti semuanya. Orang yang berbicara adalah ketua aliansi Liga Nasional. Semua orang memandangnya dengan bingung. Ketika mereka melihat mata ketua aliansi tampak ketakutan, mereka pun ikut gemetaran. Bisa-bisanya ketua aliansi mereka ketakutan. Takut pada orang negara Long itu. Kimura Musashi jelas memperhatikan hal ini juga. Dia penasaran dan bertanya, "Ketua aliansi, apakah kamu kenal orang negara Long itu?" "Aku tahu dia, tapi bukan termasuk mengenalnya." Tenggorokan ketua Liga Nasional bergetar. Masih tidak mampu menahan getaran suaranya. Kemudian berkata, "Sepertinya kalian semua pernah mendengar namanya." Semua orang menjadi lebih bingung. Bahkan Kimura Musashi juga tidak paham. Dia sudah tahu nama Louis Lu, tapi baru pertama kali mengetahuinya. Sebelumnya dia belum pernah mendengarnya. Jadi tidak mengerti arti dari perkataan ketua aliansi tadi. Ketua aliansi dari Liga Nasional memandang Kimura Musashi dengan tatapan rumit. Menghela nafas lalu berkata, "Kimura, untungnya kamu telah melepaskan dendam putramu. Jika tidak, pasti akan terjadi malapetaka besar." Dia belum tahu tentang Kimura Musashi yang mengabdi padanya. Jadi dia berusaha menghiburnya. Seolah-olah sangat takut Kimura Musashi akan membalas dendam pada Louis Lu lagi. Ini membuat Kimura Musashi semakin bingung. "Ketua aliansi, apa yang membuatmu begitu takut pada orang negara Long itu?" "Karena dia adalah Raja Tianxia." Raja Tianxia. Ketika ketua aliansi Liga Nasional mengatakan ini, semua orang terkejut dan merinding dari atas hingga ke bawah kaki. Pemuda negara Long tadi ternyata adalah Raja Tianxia yang terkenal. Mereka hampir saja menyerang Raja Tianxia. Itu sama dengan mencari mati. Kimura Musashi juga menghela nafas dan berkata, "Ketua aliansi, dia. Apakah dia benar-benar adalah Raja Tianxia?" Dia hampir menggigit lidahnya ketika mengatakan ini. Itu menunjukkan betapa kagetnya dia. Ketua aliansi Liga Nasional mengangguk sangat yakin dan berkata, "Iya, dialah orangnya. Dia adalah Raja Tianxia." Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Suatu malam pada 3 tahun lalu, Raja Tianxia tiba-tiba masuk ke kamar ketua aliansi. Keduanya pernah bertarung, dan hasilnya tidak sulit ditebak. Ketua aliansi Liga Nasional dikalahkan dengan begitu cepat. Bahkan tidak bisa melawan satu serangan dari Raja Tianxia. Yang paling ditakuti ketua aliansi adalah, pada saat itu, Raja Tianxia juga menggunakan kesaktian yang sangat mengerikan. 10 meter jauhnya, dia menunjuk dari kejauhan. Lalu cahaya dingin tiba-tiba muncul di malam yang dingin itu, meninggalkan luka yang dalam di wajah ketua aliansi Liga Nasional. Dia berusaha untuk menghindar saat itu, bahkan menggunakan teknik pengganti. Tapi dia tetap tidak bisa menghindari serangan itu. Inilah hal yang ditakuti dari Raja Tianxia. Ketua aliansi Liga Nasional masih mengingatnya dengan sangat jelas. Ketika dia melihat pemuda negara Long barusan. Meskipun dia tidak memakai topeng kepala naga yang agung, tetapi suaranya telah tertanam dalam di benak ketua aliansi Liga Nasional. Jadi dia langsung mengenalinya. "Sekarang kamu tahu kenapa aku bilang kamu berada dalam bahaya." Ketua aliansi dari Liga Nasional berkata dengan nada rumit. Kimura Musashi merasa ada yang bergejolak di hatinya. Pantas saja Louis Lu berani datang ke Liga Nasional sendirian dan berkata akan membuatnya meminta maaf.
Ternyata dia adalah Raja Tianxia. Raja Tianxia memang berhak bersikap arogan. Tunggu. Kimura Musashi membeku, seolah teringat sesuatu. Jika Louis Lu adalah Raja Tianxia, bukankah itu berarti tuannya adalah Raja Tianxia? Kimura Musashi merasa sedikit tertekan pada awalnya. Bukan hanya putranya yang meninggal, tetapi bahkan dia sendiri entah bagaimana mengabdi pada orang yang telah membunuh putranya sebagai tuan. Siapapun akan mengalami depresi. Tapi sekarang setelah dia tahu identitas Louis Lu, suasana hatinya langsung membaik. Louis Lu kembali ke kota Jiang setelah menyelesaikan masalah Liga Nasional. Dia tinggal di klinik Xinglin selama beberapa hari ini. Elxia Lin masih sedang merajuk. Dia sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Louis Lu. Membuat Louis Lu memiliki pemahaman baru terhadap kakak kedua yang lembut dan perhatian ini. Ternyata selembut apapun seorang gadis, pasti juga bisa marah dan merajuk. Agus Yu bisa dibilang sudah tua dan berpengalaman. Sekilas saja dia melihat ada yang tidak beres pada mereka. Melihat Louis Lu tidak berhasil membujuk Elxia Lin selama beberapa hari, dia tidak tahan lagi. Maka mengeluarkan sebuah ide dan berkata, "Guru, bagaimana kalau saya menyuruh cucu terbesarku kemari dan berakting denganmu besok?" Akting. Louis Lu terkejut. Agus Yu berseri-seri dan berkata, "Lihat saja nanti." Jadi pada hari kedua, seorang pasien aneh datang ke klinik Xinglin. Dia tampak seperti setengah mati, mengeluh sakit di sana-sini, tetapi tidak dapat mendiagnosis penyakit apa itu. Elxia Lin melakukan akupuntur padanya, tetapi sama sekali tidak berhasil. Agus Yu berkata tanpa daya, "Jika menghadapi situasi seperti ini, kita mungkin harus mengundang guru datang." Elxia Lin berkata, "Kalau begitu telepon dia saja." Agus Yu mengangguk, lalu menelepon Louis Lu, tetapi baru saja mengatakan beberapa patah kata. Sudah menghela nafas dan berkata, "Oh, tidak." Guru mengatakan dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak mood merawat pasien. Jika sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak mau merawat pasien. Elxia Lin mengerutkan kening dan berkata, "Kondisi pasien sudah sangat serius." Dia masih memikirkan suasana hatinya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, pasien itu langsung berteriak lebih keras dan hampir jatuh. Agus Yu tersenyum kecut dan berkata, "Saya tidak berhasil membujuk guru. Saya pikir lebih baik Nona Lin saja yang berbicara padanya. Dia selalu mendengarkanmu. Pria pintar itu mana mau mendengarkanku?" Elxia Lin berkata dengan marah, lalu terdiam, seolah sedang dilema. Apakah mau menelepon dan menyuruh Louis Lu untuk datang? Lagi pula, dia sudah pernah bersumpah, jika Louis Lu tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan terus mengabaikan Louis Lu. Melihat hal tersebut, Agus Yu tiba-tiba mengedipkan mata kepada pasien saat Elxia Lin sedang merenung. Pasien mengerti maksudnya, berguling dari kursi dengan keras, dan berbaring di lantai sambil berputar-putar. "Aduh, aduh, sakit sekali. Jantung saya sakit, hati saya sakit, dan kepala saya terasa lebih sakit. Dokter, apakah saya akan segera mati?" Bersambung.